Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Kirana Maharani dengan NIM 241080210. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Indonesia sebagai tugas UAS mata kuliah peradaban Islam. Jadi yang pertama itu adalah peradaban Islam di Indonesia. Untuk jalur masuknya sendiri, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa strategi dakwah. Strategi dakwahnya itu ada 4. Yang pertama ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan juga budaya. Lalu untuk teorinya sendiri, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Di sini ada 4 teori. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Untuk teori pertama yaitu teori Gujarat. Jadi pada Batu Nisan, makam Raja Malik Al-Soleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang bertuliskan angka pada tahun 686 Hijriah atau setara dengan 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat. Lalu ada juga batu nisan yang terdapat di Gresik, yaitu milik Sultan Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yang juga menunjukkan hal yang sama. Nah, persamaan antara keduanya ini adalah bentuk batu nisan yang sama-sama mirip dengan yang berada di Cambai, Gujarat, India. Lalu ada beberapa alasan tersebut, para sejarawan Belanda itu menyimpulkan bahwa Islam di Nusantara ini berasal dari India. Islam dibawa oleh pedagang dari Cambai, Gujarat pada abad ke-13 Masehi tadi. Selanjutnya ada teori Arab. Jadi teori ini itu mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Makkah sebagai pusat agama Islam sejak abad pertama Hijriah, yaitu sekitar abad 7 Masehi. Abad ke-7 Masehi. Nah, dijelaskan juga pada tahun 625 Masehi ini berdasarkan sebuah naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha I Ching yang melakukan perjalanan dari Canton menuju India. Perjalanan itu menggunakan kapal pose, dan pada tahun 674 Masehi ia singgah di Boga, yaitu di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, di Boga ini ia menemukan sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai barat Sumatera atau pantai Barus. Selanjutnya untuk teori Persia. Teori Persia ini dilihat dari tinjauan kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam di Indonesia yang dianggap memiliki persamaan dengan Persia. Beberapa persamaannya itu antara lain adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah yang berada di Iran atau Persia. Lalu di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabwik atau tabut, sedangkan di Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Lalu ada kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Halaj, seorang sufi besar dari Persia. Lalu kesamaan ketiga adalah penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengejaan huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam bahasa Arab. Lalu yang terakhir itu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik, yang tadi sama memiliki batu nisan yang sama. Lalu selanjutnya teori terakhir yaitu teori Cina. Nah, menurut teori ini, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu berasal dari para perantau-perantau Cina.
Nah, ajaran Islam yang telah sampai di Cina ini pada tahun 7 Masehi, di mana masa ini agama baru berkembang. Nah, menurut kronik pada masa dinasti Tang sekitar tahun 618 sampai 960 Masehi, di daerah Kanton, Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukim Islam. Nah, Raja Islam pertama di Indonesia yakni Raden Patah dari Bintoro Demak disebutkan juga memiliki keturunan Cina. Nah, karena disebutkan bahwa ibunya berasal dari Champa, Cina. Champa ini Cina bagian selatan yang sekarang termasuk Vietnam. Nah, berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin juga, nama dan gelar Raja Demak beserta leluhurnya itu ditulis menggunakan istilah-istilah Cina seperti Cek Kopo, Jibun, Cunceh, maupun nama-nama Cina yang lain. Nah, nama-nama seperti Munggul dan Mochol itu ditafsirkan merupakan kata lain dari kata Mongol. Untuk selanjutnya, penjelasan mengenai strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama ada strategi berupa perdagangan. Nah, perdagangan ini merupakan salah satu media dakwah yang paling sering dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Nah, kesibukan lalu lintas perdagangan ini terjadi pada abad ke-7 Masehi hingga sekitar abad ke-16 Masehi. Nah, jalur ini juga memungkinkan karena orang-orang Melayu sudah lama menjalin kontrak dagang dengan dunia luar. Nah, setelah berdirinya kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Malaka, kerajaan Samudra Pasai di Aceh, nah maka makin ramai pula para ulama dan pedagang Arab yang datang ke Indonesia atau ke Nusantara. Nah, yang terakhir itu para penyebar agama Islam berhasil mendirikan masjid-masjid dan juga mendatangkan para ahli agama dari luar sehingga jumlah mereka semakin bertambah banyak. Selanjutnya, strategi perkawinan. Nah, proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui pernikahan antara para pedagang Muslim dengan wanita Indonesia. Nah, jalur perdagangan internasional yang dikuasai oleh pedagang Muslim ini menjadikan para pedagang Islam memiliki kelebihan secara ekonomi. Nah, yang kedua, para pedagang Muslim yang tertarik dengan wanita Indonesia dan berniat untuk menikahinya memberikan syarat kepada para wanita untuk mewajibkan atau mereka harus memeluk agama Islam sebagai prasyarat dalam pernikahan. Terus yang ketiga, jika pernikahan terjadi antara keluarga bangsawan dan saudagar Muslim, tentu akan menjadi semakin menguatkan posisi Islam di masyarakat, seperti pernikahan antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila dan Raja Brawijaya dengan Putri Champa. Selanjutnya, strategi pendidikan. Nah, pada strategi ini para ulama banyak mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, di lembaga pendidikan inilah para ulama semakin menguatkan posisi agama Islam dengan mengajarkan pengajaran atau materi berupa keislaman. Lalu, salah satu lembaga Islam yang menjadi ciri awal penyebaran Islam adalah pesantren. Istilah pesantren ini digunakan untuk menunjukkan lembaga yang banyak digunakan oleh ulama-ulama di Jawa dan juga Madura. Sementara di Aceh dikenal dengan nama Dayah dan di Minangkabau dikenal dengan istilah surau. Lalu ada strategi kesenian dan budaya. Pada strategi ini, para tokoh penyebar Islam mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat pada wilayah masyarakat tersebut. Nah, sebagian besar nama-nama mereka itu telah melegenda seperti Wali Songo. Lalu, penyebaran Islam ini juga melalui kesenian dan budaya, termasuk yang paling mempengaruhi masyarakat seperti wayang, sastra,
dan berbagai kesenian-kesenian lain. Lalu untuk pendekatan jalur kesenian sendiri itu dilakukan para penyebar Islam untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga tanpa terpaksa mereka akan tertarik dengan ajaran-ajaran Islam sendiri. Nah, untuk peninggalan-peninggalan dari peradaban Islam di Indonesia ini ada beberapa ya. Salah satunya itu ada Masjid Menara Kudus yang berada di Kediri, dan juga Masjid Kesultanan Ternate yang berada di Ternate. Lalu peradaban Islam di sini ada beberapa wilayah. Yang pertama saya akan menjelaskan Islam di Sumatera. Nah, wilayah Nusantara yang pertama kali dimasuki Islam adalah pantai barat Sumatera dan Pasai di daerah Aceh Utara, yang kemudian masing-masing dari daerah tersebut itu berdiri sebuah kerajaan Islam pertama, yaitu Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian pada tahun 1524 Masehi, Pasai dianeksasi oleh Raja Aceh yang bernama Ali Mughayat Shah. Nah, selanjutnya Kerajaan Samudra Pasai ini berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Kerajaan ini pun mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Iskandar Muda Mahkota Alam, yaitu sekitar tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Lalu pada tahun 1566 Masehi dilaporkan juga 5 kapal dari Kerajaan Aceh, yaitu Kerajaan Nasyi, berlabuh di Bandar Pelabuhan Jeddah. Nah, ukhuwah atau persaudaraan yang terkait antara Aceh dan Timur Tengah itu juga membuat Aceh mendapat sebutan Serambi Mekah. Selanjutnya Islam di Jawa. Jadi perkembangan Islam di Jawa ini relatif sangat cepat seiring dengan semakin lemahnya Kerajaan Majapahit. Nah, komunitas di Jawa itu kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, yakni Kerajaan Demak. Nah, dalam perkembangannya ini Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam ke daerah-daerah di Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Jadi mulai dari Jawa itu kemudian menyebar ke pulau-pulau luar Jawa. Selanjutnya peradaban Islam di Sulawesi. Nah, menurut catatan dari Company Dagang Portugis pada tahun 1540, saat datang ke Sulawesi, di tanah ini sudah ditemui pemukiman Muslim di beberapa daerah. Nah, kemudian pada tanggal 22 September tahun 1605, Karaeng Tonigalo, seorang raja Goa yang pertama kali memeluk Islam, yang kemudian memiliki gelar Sultan Alauddin Al-Awal dan diikuti oleh Perdana Menteri atau Wazir Besarnya Karaeng Matopa. Nah, setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam Gorontalo, menyampaikan pesan Islam kepada bercorak Islam, kerajaan Gorontalo ini menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan-kerajaan lain seperti Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Nah, Raja Luwu segera menerima pesan Islam, diikuti oleh Raja Wajo sekitar tanggal 10 Mei 1610, dan Raja Bone yang bergelar Sultan Adam pun juga menerima Islam pada tanggal 23 November tahun selanjutnya. Lalu Islam di Kalimantan. Nah, Islam masuk ke Kalimantan ini dikenal dengan atau yang lebih sering dikenal dengan Borneo ini masuk melalui 3 jalur. Nah, jalur pertama itu melalui Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Nah, jalur kedua, Islam datang disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Nah, ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncak pada saat kerajaan Demak berdiri. Nah, Demak ini mengirimkan banyak mubalik ke negeri-negeri sekitar sini, sekitar Kalimantan. Nah, untuk jalur ketiga itu ada para dai-dai yang datang ke Makassar, ke Sulawesi, terutama dai yang terkenal saat itu,
yaitu Datuk Ribandang dan Tuan Tunggang Parangan. Lalu selanjutnya ada Islam di Maluku. Di Kepulauan Maluku yang terkenal dengan adanya hasil bumi yang melimpah, membuat wilayah ini sejak zaman dulu telah dikenal dan dikunjungi para pedagang dari seantero dunia. Nah, kerajaan Ternate ini merupakan kerajaan terbesar di Kepulauan Maluku ini. Nah, Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440 Masehi. Kemudian selain kerajaan Ternate juga ada kerajaan Tidore di wilayah teritorial meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua, dan sebagian Kepulauan Seram. Nah, ada juga Kerajaan Bacan. Nah, Raja Bacan yang pertama ini juga memeluk Islam, yang bernama Raja Zainul Abidin, yang bersyahadat pada tahun 1521. Nah, di tahun yang sama juga berdiri Kerajaan Jailolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya. Kemudian yang terakhir itu ada Islam di Papua. Jadi di beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku tadi, yang wilayah teritorialnya itu sampai ke Pulau Papua, menjadikan Islam masuk ke Pulau Papua ini atau Pulau Cendrawasih ini. Nah, banyak kepala suku di wilayah Papua, khususnya wilayah Waigeo, Misol, dan beberapa daerah lain yang ikut berada di bawah administrasi pemerintahan Kerajaan Bacan. Jadi kerajaan Islam di Papua ini mengikuti dari melanjutkan dari kerajaan di Maluku tadi. Jadi berkembang. Mungkin sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.